Jadi pertama kita akan membahas tentang protozoa dan foraminifera bentolik besar. Protozoa dari bahasa Yunani terdiri dari kata protos yaitu pertama dan zoon yang berarti hewan. Secara umum pengertian protozoa yaitu organisme sel satu yang bersifat eukariotik, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Alat gerak protozoa terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pseudopodia atau kaki semu, yang kedua silia atau rambut getar, yang ketiga flagel atau bulu cambuk. Ciri-ciri dari protozoa antara lain, yang pertama bersifat heterotrof, yang kedua bersifat eukariotik, yang ketiga tidak memiliki dinding sel, yang keempat hidup secara koloni atau soliter. Terus berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama jenis Ciliata. Jenis Ciliata yaitu protozoa yang alat geraknya berupa silia atau rambut getar. Contoh hewannya yaitu Paramecium. Yang kedua Rhizopoda. Rhizopoda yaitu protozoa yang alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Contoh hewannya yaitu amoeba. Yang ketiga yaitu sporozoa. Sporozoa yaitu protozoa yang alat gerak yang tidak memiliki alat gerak. Contoh hewannya yaitu Plasmodium. Yang terakhir yaitu Flagellata. Flagellata merupakan protozoa yang alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Contoh hewannya yaitu Trypanosoma. Reproduksi protozoa dibagi menjadi dua, yaitu cara seksual dan cara aseksual. Secara seksual dilakukan dengan cara pembelahan biner, dari satu membelah diri menjadi dua, dari dua menjadi 4 dan seterusnya. Dari pembelahan biner dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma. Terus yang kedua reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara penyatuan gamet yang berbeda-beda sehingga menghasilkan zigot. Lalu dengan cara lain yaitu dengan cara konjugasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang foraminifera bentonik besar. Pertama, bentos merupakan organisme yang hidup secara fagil, yaitu diam atau merambat, dan sesil, merayap atau menggali lubang. Bentos hidup di dasar perairan, baik itu lumpur, pasir, patahan karang, dan sebagainya. Substrat perairan dan kedalaman air laut mempengaruhi tingkah laku dan morfologi dari bentos. Contohnya seperti arus laut, suhu air laut, dan kandungan garam dari laut tersebut, sehingga mempengaruhi bentos tersebut. Terdapat jenis yaitu foraminifera bentolik besar. Foraminifera bentolik besar memiliki ukuran yang relatif lebih besar, jumlah kamar lebih banyak, dan struktur yang lebih kompleks. Umumnya foraminifera bentolik besar dijumpai pada batuan sedimen, yaitu berupa batu gamping. Pada foraminifera bentolik besar dikenal istilah CCD atau Carbonate Compensation Depth, yang memiliki pengertian batasan suatu batuan karbonat dapat terlarut di laut. Pada zona CCD di beberapa samudra di dunia, yang pertama yaitu Samudra Pasifik. Kedalaman zona CCD mencapai 4.200 sampai 4.500 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua, Samudra Atlantik. Kedalaman zona CCD bisa mencapai 5.000 bahkan lebih dari 5.000 meter. Yang ketiga, Samudra Hindia. Kedalaman zona CCD pada Samudra Hindia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Lalu selanjutnya, kegunaan foraminifera bentolik besar dalam bidang geologi antara lain dapat menentukan umur relatif batuan menggunakan biozonasi foraminifera bentolik besar. Yang kedua, dapat menentukan lingkungan pengendapan dari batuan sedimen menggunakan foraminifera bentolik besar. Foraminifera bentolik besar dapat diambil sayatan secara vertikal, horizontal. Kita akan membahas materi kedua, yaitu pengenalan foraminifera. Foraminifera merupakan organisme bersel satu yang memiliki cangkang kalsit dan termasuk dalam kingdom Protista. Foraminifera
memiliki kerabat dekat dengan amuba. Namun bedanya dengan amuba tidak memiliki cangkang yang melindungi protoplasmanya. Foraminifera diawali dengan pada zaman Jura yang diawali dengan famili Globigerinidae. Kemudian berkembang terus hingga zaman Tersier dan Kuarter. Foraminifera terbagi menjadi dua, yaitu Foraminifera planktonik dan Foraminifera bentonik. Foraminifera planktonik itu hidupnya mengambang, dan Foraminifera bentonik hidupnya merambat. Kemudian terdapat perbedaan yang lain, yaitu Foraminifera planktonik cangkangnya sedikit macam-macamnya, sedangkan Foraminifera bentonik bentuk cangkangnya beragam dan banyak jenisnya. Terus kemudian selanjutnya kegunaan dari Foraminifera antara lain sebagai untuk menentukan umur relatif suatu batuan dari batuan sedimen. Kemudian selanjutnya untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Yang ketiga untuk menentukan batas-batas transgresi dan regresi. Selanjutnya untuk korelasi stratigrafi suatu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian untuk sebagai bahan penyusun biostratigrafi. Oke, selanjutnya cangkang Foraminifera terbuat dari kalsium karbonat atau CaCO3. Foraminifera biasanya dipakai untuk menentukan untuk mencari keberadaan minyak bumi, gas alam, dan mineral. Yang dimaksud tes pada Foraminifera ialah bentuk keseluruhan cangkang secara utuh. Berikut ini adalah beberapa bentuk tes pada Foraminifera. Berdasarkan komposisi, bentuk tes pada Foraminifera dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, dinding chitin. Yang kedua, dinding arenaceous. Yang ketiga, dinding siliceous. Dan yang keempat, dinding gampingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang septa. Septa merupakan bidang pembatas antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya. Biasanya terdapat lubang-lubang halus yang disebut foramen. Septa tidak dapat terlihat dari luar tes, sedangkan yang dapat terlihat dari luar tes disebut sebagai sutur. Sutur merupakan garis pembatas antara kamar satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat dari luar tes. Kemudian kita akan membahas tentang kamar pada Foraminifera. Penentuan kamar dalam Foraminifera planktonik dan bentonik biasanya terdapat bagian ventral dan dorsal. Untuk menentukan ventral, biasanya jumlah kamarnya lebih sedikit dibanding yang dorsal. Jadi apabila ditemukan kamarnya lebih banyak, itu maka disebut dorsal. Sedangkan yang kamarnya dikit disebut ventral. Apa pengertian ventral dan dorsal? Pengertian dari ventral merupakan bagian depan dari tes pada Foraminifera, sedangkan dorsal merupakan bagian yang belakang pada tes dari Foraminifera. Selanjutnya susunan kamar pada Foraminifera dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu planispira. Planispira merupakan bentuk kamar yang dimana ventral dan dorsalnya mempunyai bentuk yang sama. Contohnya Hastigerina. Kemudian ada Trochospira. Trochospira merupakan susunan bentuk kamar yang dimana ventral dan dorsalnya tidak mempunyai bentuk yang sama. Contoh dari hewan ini merupakan yaitu Globigerina. Kemudian ketiga ada Stratospira. Stratospira merupakan awalnya yaitu Trochospira, kemudian tertekan menjadi Planispira sehingga menutupi sebagian atau seluruh kamarnya. Contoh dari hewan ini merupakan yaitu Polynetina. Berdasarkan kegunaannya, maka dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama fosil index. Fosil index merupakan fosil yang dimana pada saat itu jumlah kemelimpahan hewannya itu yang banyak, tetapi umurnya yang relatif singkat. Fosil index berguna untuk menentukan umur dari suatu batuan. Terus yang kedua ada fosil batimetri atau fosil kedalaman. Fosil batimetri merupakan fosil yang berguna untuk menentukan lingkungan pengendapan suatu batuan sedimen. Dan yang ketiga,
Yang ketiga ada fosil lingkungan. Fosil lingkungan adalah fosil yang berguna untuk menentukan lingkungan sedimentasi. Dan yang keempat ada fosil iklim. Fosil iklim adalah fosil yang berguna untuk menentukan iklim pada saat itu. Nah, oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang foraminifera planktonik. Pengertian plankton sendiri merupakan organisme yang hidup di perairan dan merupakan sumber makanan bagi organisme yang lain, serta dia hidupnya melayang, mengapung atau terbang di permukaan laut. Kegunaan fosil foraminifera planktonik antara lain sebagai berikut. Yang pertama untuk digunakan sebagai fosil petunjuk, yang kedua untuk pengkorelasian batuan, dan untuk menentukan umur relatif suatu batuan. Ciri-ciri umum dari fosil foraminifera planktonik sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tesnya bulat. Biasa susunan kamarnya umumnya trochospiral. Lalu komposisi tesnya berupa gamping hyalin biasanya, dan biasanya hidup secara mengambang. Apertur merupakan lubang di mana sebagai tempat keluar masuknya protoplasma. Apertur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PAI atau primary interior marginal aperture. Terus yang kedua ada secondary aperture, dan yang ketiga ada accessory aperture. PAI aperture dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PAI umbilical. PAI umbilical adalah aperture yang letaknya di pusat umbilikus. Terus yang kedua PAI umbilical extra umbilical. PAI umbilical extra umbilical adalah PAI yang letaknya dari pusat umbilikus memanjang hingga ke periferi atau bagian samping dari foraminifera planktonik. Terus yang ketiga ada PAI ekwatorial. PAI ekwatorial adalah PAI yang letaknya dari pusat umbilikus hingga ke bagian dorsal. Selanjutnya, foraminifera planktonik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah famili Globigerinidae. Famili Globigerinidae dibagi menjadi beberapa macam genus. Yang pertama adalah genus Orbulina, yang kedua adalah genus Globigerina, yang ketiga adalah genus Globigerinoides, yang keempat adalah genus Globoquadrina, yang kelima adalah genus Spiroidnella, yang keenam adalah genus Spiroidnellopsis, yang ketujuh adalah genus Puleniatina, yang kedelapan adalah genus Catapsidrax. Selanjutnya adalah famili Globorotalidae. Famili Globorotalidae dibagi menjadi 2 macam genus. Yang pertama adalah genus Globorotalia G, yang kedua adalah genus Globorotalia T atau disebut Turborotalia. Yang ketiga adalah famili Hankenidae. Famili Hankenidae dibagi menjadi 3 macam genus. Yang pertama adalah genus Hankenina, yang kedua adalah genus Cribohankenina, yang ketiga adalah genus Astigerina. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang foraminifera bentonik. Bentos merupakan organisme yang hidup secara sesil, yaitu diam atau merambat, dan fagil atau merayap atau menggali lubang. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi dari foraminifera bentonik adalah yang pertama adalah kedalaman air laut, yang kedua adalah suhu atau temperatur, yang ketiga adalah intensitas cahaya matahari, yang keempat adalah gelombang atau arus laut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apertur pada foraminifera bentonik. Apertur pada foraminifera bentonik dibagi menjadi, yang pertama adalah simple aperture. Simple aperture terdiri dari, yang pertama adalah at end of tabular chamber, yang kedua adalah at base of aperture face, yang ketiga adalah in middle of aperture face. Terus yang kedua adalah supplementary aperture, yang ketiga adalah multiple aperture, dan yang terakhir adalah PAI aperture. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang preparasi fosil pada foraminifera. Preparasi fosil diawali dengan yang pertama. Yang pertama tuh tumbuk batu dari bongkahan menjadi ukuran pasir halus. Lalu selanjutnya cuci
menggunakan air bersih dengan sunlight atau deterjen. Lalu selanjutnya tuangkan batu tadi pada campuran hidrogen peroksida dengan air dengan perbandingan 1:2. Lalu selanjutnya diamkan selama 20 jam sambil diaduk sesekali setiap 2-5 jam. Lalu selanjutnya setelah 20 jam buang larutan hidrogen peroksida tadi, kemudian cuci batu tadi menggunakan air bersih dan menggunakan deterjen atau sunlight. Lalu selanjutnya keringkan dengan cara sangrai atau dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya proses pengayakan. Kan hasil analisa foraminifera, kelompok kami menemukan beberapa macam fosil foraminifera. Yang pertama adalah Textularia porecta yang ditemukan pada MES 200. Lalu yang kedua ditemukan Textularia aglutinans yang ditemukan pada MES 200 juga. Oke, sekian hasil presentasi dari saya. Maaf apabila durasinya kelamaan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah.